Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiandi Kamal, dosen tetap di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Islam Makassar, dengan ranting ilmu atau kepakaran, yaitu Productive Skills, Writing and Speaking. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT tahun 2026. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Extended Speaking IELTS Speaking Part 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah 22AT 86015 dengan bobot 2 SKS. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi speaking mahasiswa dalam menyampaikan monolog secara terstruktur sesuai dengan format dan kriteria penilaian IELTS speaking. Selama perkuliahan, mahasiswa akan terlibat dalam berbagai pengalaman belajar, mulai dari mempelajari karakteristik cue card, band descriptors, kemudian menerapkan strategi pengembangan ide, hingga menganalisis dan mengevaluasi performa speaking berdasarkan rubrik IELTS. Untuk memperkuat penguasaan kompetensi pada mata kuliah ini, proses pembelajaran menekankan pada praktik speaking secara intensif melalui simulasi, latihan yang disertai umpan balik, serta penugasan berbasis project-based learning berupa pembuatan digital storytelling. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi speaking pada tingkat minimal A2 CEFR. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan ini mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL di atas kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami karakteristik cue card serta format dan kriteria penilaian IELTS Speaking Part 2 berdasarkan band descriptor IELTS. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan strategi pengembangan ide untuk menjawab cue card guna menghasilkan monolog berdurasi sekitar 2 menit. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi performa IELTS Speaking Part 2 baik diri sendiri maupun teman sejawat secara objektif. Yang keempat, mahasiswa mampu menghasilkan monolog IELTS Speaking Part 2 yang koheren, lancar, dan memenuhi target band score yang ditetapkan. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran dirancang secara bertahap, di mana perkuliahan diawali dengan pengenalan format IELTS Speaking Part 2 dan simulasi awal. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari band descriptors serta berbagai strategi untuk mengembangkan jawaban cue card. Setelah memiliki pemahaman tersebut, mahasiswa mempraktikkannya melalui simulasi berbasis tema, analisis performa, dan pemberian umpan balik. Pada tahap akhir, mahasiswa akan terlibat pada project-based learning dengan membuat digital storytelling sebelum mengikuti mock-up test yang mengacu pada format IELTS speaking yang sebenarnya. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan DIA, atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dilakukan melalui mini lecture, tutorial, and workshop. Kemudian interaction diwujudkan melalui diskusi kelas, peer work, dan peer practice. Kemudian untuk assessment dilakukan melalui quiz untuk mengukur pemahaman konsep, serta penilaian speaking performance dan peer feedback. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas mandiri atau quiz 15%, project-based learning 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Seluruh komponen tersebut digunakan untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah Extended Speaking IELTS Speaking Part 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, so alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alright everybody, welcome back to our class in extended speaking, IELTS speaking part 2. How are you this afternoon? Very well. Are you sure? Are you sure? Yes. Sepertinya sudah mulai tidak semangat. Jadi semangat ya hari ini ya? Masih ya? Okay, thank you. Nah, before we begin our class, seperti ritual kita akan memulai dengan berdoa, ya. Masih ingat doanya dalam bahasa Inggris? Masih ingat, Ji? Kalau misalnya belum ingat, kita sama-sama berdoa di sini, ya. Okay, so we start, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okay, ya Allah, I ask you for beneficial knowledge, your provision, and acceptance. Amin. The next one here, okay? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Okay, ya Rob, increase me in knowledge and grant me understanding. Amin. Okay, so next is attendance list, ya. Oke, silakan di scan barcode-nya di atas. Oke, everybody, sekarang kita sudah di pertemuan keempat, ya. Artinya berasumsi kita sudah memahami pertemuan di 1, 2, dan 3. Benar sih? Yes. Masih ingat di pertemuan 1, 2, dan 3? Masih? Forget a little bit. Oke, kita tes dulu ya pemahaman kalian di pertemuan 1 sampai 3. Kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan on the screen here. Oke, question number 1. How many parts are there in the IELTS speaking test? Is it A, B, or C? C. Are you sure? Yes. Okay, let's take a look. Oke ya. Yes. Jadi jawabannya adalah 3 part ya, 3 part. Oke, Grace. Jadi ada part 1, part 2, dan part 3. Oke, pertanyaan kedua. Which part of the IELTS speaking test requires you to give a short monologue? Part yang mana? A, B, or C? B. B? Are you sure? Part 2 ya? Oke, kita jawabannya Pak. Oke, mantap ya. Oke, yang ketiga. Oke, what do you receive before you begin speaking in part 2? Is it listening recording, reading passage, or cue card? Cue card. Cue card di belakang? Cue card? Yes. Oke, yes, ya kita coba cek. Oke, alhamdulillah. Cue card ya. Oke. Next, yang keempat. How much preparation time do you have before speaking in part 2? Is it A, B, or C? B. B. Are you sure? Di sini apa dulu sini? Apa? A, B, or C? B. Ini B ya? Di belakang? B. Depan? B. B, are you sure? Baca lagi pertanyaannya. How much preparation time do you have before speaking in part 2? A minute. Preparation time. 1 minute. The answer is? Yeah. 1 minute. Yes. 1 minute ya, 1 minute. Okay. Preparation time before speaking in part 2. Okay. Oke ya. Ini kayaknya mengantuknya sudah hilang ya. Oke. Oke, mantap ya. Jadi masih semangat sampai sekarang. Oke, next. Pertanyaan kelima. How long should you speak in part 2? The answer is? Yang tadi. B. Oke, benar. Yang B. 1 to 2 minutes. Jadi ngomongnya 1 sampai 2 menit kalau di part 2. Oke. Last one, yang terakhir. Which of the following is not an IELTS speaking band descriptors? A, B, C, or D? C. C, di sini depan C, di belakang. Is it A, B, C, or D? C. C ya? The answer is? Yeah. Oke, nah, jadi yang salah di sini adalah bagian C. Kan ada 4 band descriptor ya? Jadi A, fluency coherence, lexical resource, grammar accuracy. Nah, satunya apa? Vocabulary. Are you sure? Kan 4 ya? Yang ketiga salah nih. Jadi apa yang benar di situ?
Pronunciation. Yes, the answer is pronunciation. Okay, great job everybody. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi sepertinya pertemuan 1, 2, dan 3 sudah dikuasai semua ya. Karena tadi kebanyakan kalian sudah menjawab dengan benar ya. Oke, in fourth meeting, pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang outlining strategy ya. Dan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan keempat yaitu di subjek PMK 2.1, which is mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pengembangan ide sesuai dengan tema Q-Card untuk menghasilkan monolog yang terorganisasi. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang keempat. Oke? Any questions? Nggak ada? Sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Oke. Let's get into the meeting. Nah, ini dia cue card-nya ya. Oke, jadi ini ada cue card untuk part 2, di mana kita diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban yang ada di sini. Oke? So, I'm gonna give you a paper for you. And, oops, sorry, for you. Nah, sekarang, sebenarnya kalau di part 2 itu, waktunya cuma 1 menit ya. Tapi karena kita sedang belajar, ya, saya akan tambah waktunya extend menjadi 2 menit. Udah be okay? 2 menit ya. Nah, silakan dijawab cue card ini dalam waktu 2 menit. Oke, saya hitung dari sekarang. Oke, time up. Time up. Oke, jadi time up. Tidak ada lagi yang menulis. Nah, menurut kalian, ketika saya kasih waktu 2 menit, apa yang menjadi problem utama ketika menjawab atau membuat outline dari cue card ini? Ada yang tahu? Hah? Grammar. I'm sorry? Grammar. Grammar, oke, di grammar ya. Ada lagi yang lain? Vocabulary. Vocabulary, what else? Ada lagi? Oke, jadi memang salah satu faktor utama yang paling besar adalah grammar dan vocabulary. Tapi ada hal yang paling penting gitu. Nah, ketika di cue card, banyak orang fokus kepada grammar sama vocabnya saja. Tapi lupa pada struktur bagaimana membuat tulisan. Nah, biasanya kalau disuruh ngomong di 30 detik pertama bisa. Tapi setelah 1 menit, hilang nih semua idenya. Nah, oleh karena itu, kita butuh strategi agar kita bisa menjawab ini dan mampu mencapai waktu 2 menit dalam ngomong. Oke, dan strategi apakah itu? Teneng. Oke. And then, ya, benar. Jadi, strategi yang kita gunakan adalah past, present, and future. Apa maksudnya ini? Nah, kita jelaskan di sini. First thing, why we need strategy? Kenapa kita butuh strategi dalam merespon cue card-nya itu? Ada 4. Yang pertama, karena kita cuma punya waktu 1 menit preparation. Nah, kalau di tes yang sebenarnya itu 1 menit sangat singkat. Nah, sementara kita harus punya cukup ide agar kita bisa ngomong 1-2 menit. Yang tadi saya bilang, biasanya orang bisa ngomong di 30 detik pertama. Setelah itu, dia sudah lupa. Nah, oleh karena itu kita butuh strategi supaya kita bisa ngomong 1-2 minutes, ya. And then, dengan menggunakan strategi ini, atau biasa kita singkat dengan TPF, helps you generate ideas quickly. Jadi kita bisa generate ideas dengan cepat. Dan terakhir, TPF helps you organize your response. Jadi, respon kita akan terorganisir dengan lebih baik. Oke? Oke? Yes. Oke. Masih semangat ternyata ya. Next. Nah, ini adalah strateginya past, present, future. Nah, kita perlu berkenalan dulu dengan strategi ini. Kan di semester sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang grammar, past, present, future. Kita tes kembali lagi ingatannya. Nah, ciri-ciri dari past tense, present tense, dan future tense itu ada di verb-nya. Jadi ciri-cirinya kalau past itu menggunakan verb yang kedua. Kemudian kalau present menggunakan verb yang pertama. Dan kalau future menggunakan will plus verb 1. Ini salah di situ ya. Oke. Ini contohnya ya. Jadi present, past, and future. Present, past, future. Perhatikan kata yang berwarna di sini itu menandakan verb 1, verb 2 atau verb 3. Nah, contoh yang pertama, I eat pizza. Present ya. Saya makan pizza. Nah, untuk pastnya yang sudah lampau, kita ganti it menjadi ate. Akan menjadi verb yang kedua.
Artinya saya sudah makan pizza. Oke, nah untuk future yang akan terjadi, kita tambah will plus verb 1. Menjadi I will eat pizza. Saya akan makan pizza. Oke, contoh yang kedua. She writes a book. Nah, yang merah kan di situ. Kalau dia pas, writes belum menjadi apa bacanya? Wrote. Nah, kalau you bisa bilang I wrote a book last year. Nah, kalau saya dengar, saya sudah tahu bahwa you sudah menulis buku. Hanya dengan membedakan bentuk kata kerjanya. Nah, kalau future selalu ada kata will. Okay. Will write a book. Sekarang kita tes untuk contoh yang ketiga ya. He runs fast. Kira-kira bentuk pasnya apa? Kalian tahu? Apa kira-kira? Hah? Running? Oke, let's take a look. Ini saya running. Ini apa? Oke, kita lihat ya jawabannya. Ran ya. Jadi he runs fast. Kalau pasnya menjadi ran ya. Oke. Kalau untuk future, he will run fast. Jadi runs, ran ya. Next. We watch TV. Past tense-nya adalah Oke, kemudian future-nya apa? We will watch. Oke, let's take a look. Mantap ya. Oke, jadi we watch TV. Kalau pastnya adalah we watch TV, ada idenya. Kemudian kalau future ada we will watch TV. Great. Next, you study hard. Pastnya apa? Study. Terus kalau future? You study. Oke, take a look ya. Yes, ya. Studied hard, you will study hard. Good. Next. The cat sleeps. Pasnya apa? Sleep. The kids sleep. Hah? Kita cek ya. Cat sleeps. Yeah, the cat slept. Ya, sleeps, slept. The cat will sleep. Oke, ini bentuk keduanya. Oke, kita masih punya 3 contoh. Oke, semangat ya. Oke, I drive a car. Bentuk keduanya adalah Oke, kita lihat ya. I drove a car. I will drive a car. Next, 2 terakhir. She sings well. Dia bernyanyi dengan baik. Apa? Sang? Oke, take a look ya. Sang ya. She sang well, she will sing. Oke, great. The last one. They build a house. Apa? Oke, take a look ya. They build a house, they will build a house. Yes. Jadi kadang ada kata kerja, bentuk keduanya itu yang berubah adalah akhirnya. Dari D menjadi T. Oke, sepertinya kalian sudah paham dengan past, present, future. Now let's go back to the strategy here. Sebelum kita ke sana, kalau setiap tenses itu dia punya time expressions atau time signals. Past, present, future. Nah, kalau past biasanya pakai yesterday, last night, last week, last year, 2 days ago, and blah blah blah. Ya, that's so long there. Okay. Present apa? Now, today, every day, at the moment, and something else. And the future, tomorrow, next week, next year, soon, blah blah blah. Ya. Oke, so ini adalah time expressions atau time signals. Jadi kalau orang bilang yesterday, I lalala, artinya kita harus menggunakan bentuk yang kedua. Karena ada time expressionsnya. Kalau saya bilang setiap hari, otomatis harus pakai menggunakan verb yang pertama. Jadi ini yang menentukan apakah dia past, present, atau future. So once again, ini yang menentukan bahwa kita menggunakan past, present, atau future. Oke, so far so good? Yeah. Next is, kita kembali ke outline-nya sini. Past, present, future. Bagaimana kita menggunakan strategi ini untuk menjawab ini? Let's take a look. Nah, ini framework-nya. Nah, tadi kalian waktu saya kasih paper, begini enggak caranya dibikin? Tidak. Nah, begini. Nah, itulah tadi kenapa kita membutuhkan outlining strategy. Jadi, pertanyaannya adalah who the teacher is, where you met him or her,
what the teacher did, why this teacher influenced you. Caranya kita bikin outline ini seperti ini. Past, present, future. Nah, coba perhatikan. Kalau kita langsung menjawab who the teacher is, kemudian what happened before, semua bisa terjawab di bagian pastnya kan? Sini kan? Nah, sementara kita masih punya banyak waktu untuk menjawab sampai 1-2 menit. Oleh karena itu, kita butuh strategi ini supaya kita bisa nyampe itu waktunya. Present, future. Apa yang mau kita isi? What is it like now? How do you feel? Why is it important? What will happen next? What are your plans? And what do you hope? Ini bisa kita pakai supaya ini terjawab, tapi kita bisa mencapai waktu 2 menit. And that is why we need the PPF framework atau outlining strategy. Oke? Jadi begini cara tulisnya. Ada yang seperti ini cara tulisnya? Nggak ada ya? Nah, that's the reason why we need this strategy. Nah, ini contoh outline-nya. Contoh ya. You should mention the name of your teacher, kemudian where you met him or her, terjawab semua di sini kan? First met in high school. Ketemu di mana? Sekolah. Kemudian what the teacher did? Ngajar Inggris. Taught dari kata teach, ya. Di bentuk kedua ini. Why this teacher influence you? Kenapa dia influence you? Karena help me become confident. Nah, bayangkan kalau kalian sudah menjawab ini, pasti kalian bingung mau jawab apa nanti setelahnya. Oke? Nah, in present, kita bisa tadi tulis still inspire me. Jadi sampai sekarang dia masih menginspirasi saya. Kemudian kita masih keep in touch. Kemudian, yes, I use her advice. And then in the future, you bisa bilang, saya berharap bisa ketemu lagi. Hope to meet again. And then you bisa bilang, saya mau berterima kasih. Kemudian terakhir, saya akan mencoba mengikuti semua pelajaran yang dia punya. Nah, ini semua terjawab di sini. Kemudian tambahkan embel-embelnya di sini. So, this is outlining strategy. Oke? Oke, coba kita kasih contoh lagi ya. Nah, oke. Ini yang bisa kita baca kalau misalnya kita ingin bicara dari 1 sampai 2 menit. Saya bedakan warna-warnanya di sini. Kalau ini monolog pertamanya, ini apa yang di sini? Past ya? Past tense. Ini present. And this one is future. Ada yang mau volunteer bantu share untuk baca ini? Ada yang mau? Oke, thank you. Overall, sir? Boleh. Mungkin bisa standing kali ya? Hah? Bisa standing, stand up. In here? Yes. Okay. Oke. Kita coba hitung ya sama-sama. Oke, 1, 2, 3. I'd like to talk about my English teacher from senior high school, Okay. Mr. Sarah. She is one of the most influential teachers I have ever had because she changed the way I viewed learning English. Mrs. Sarah always encouraged me to participate in classroom discussions. Okay. She taught English in a very interactive way by using games, Okay. group activities, and short presentations. Whenever I made a mistake, she corrected me passionately instead of criticizing me. As a result, I gradually become more confident in speaking English. Okay. Even now, she continues to inspire me. Although we don't meet every often, we still keep in touch through social media. Whenever I face difficulties in my studies, I often remember the advice she gave me. She always said that making mistakes is a natural part of learning, and I still follow that advice today. I believe her encouragement has played an important role in my academic journey. Okay. In the future, I hope I can meet her again and thank her in person for everything she has done for me. I also want to play the valuable lessons she taught me, especially if I become a teacher one day. I hope I can encourage my own students in the same way she encouraged me. Overall, Mrs. Sarah has had a significant influence on my life, and I will always be grateful for her support and guidance. Alright, thank you. Give applause please. Okay. Thank you so much ya. Oke. Jadi begitulah tadi gambaran kalau kita IELTS speaking test ya. Jadi outline-nya perlu sederhana saja, tapi pas ngomong sepanjang ini, ya. Jadi perlu banyak practice dan intinya adalah perbanyak yang terbang. Oke? Sering-sering latihan guys.
Bagaimana tadi perasaannya sudah membaca ini? Oke, you feel good? Oke, I hope everybody else juga bisa mengikuti yang ini ya. Oke, great. Oke, time for quizzes ya. Yes. But before, any questions? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke quizzes yang sekarang ini? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. State your name. Yes. Oke, sir. Kan ada 3 strategi dalam bahasa Inggris. Oke. So, do I have to use all 3 parts in every IELTS speaking parts too? Oke, great. Very good Thank question you. ya. Oke, thank you. Jadi pertanyaannya tadi Dian ya? Yes. Oke, Dian. Dia bertanya, kan tadi ada 3 strategi ya? Past, present, future. Apakah kita harus pakai semua? Tidak mesti. Ya. Jadi tadi strategi itu untuk membantu kita to generate ideas supaya bisa nyampe 1-2 menit. Kalau di past tense saja sudah cukup ide kalian, alhamdulillah. Ya, tapi jarang-jarang begitu. Jadi alangkah bagusnya kalau misalnya you pakai ketiga-tiganya. Selain itu juga memberikan tanda kepada asesor bahwa you menguasai 3 tenses ini. Jadi alangkah baiknya you menggunakan past, present, future to show, untuk menunjukkan ke asesor bahwa kalian menguasai tenses yang tadi. Tapi tidak mesti semuanya. Oke ya? Terjawab ya? Yes. Oke, great. Any other questions? Ada pertanyaan lain? State your name. Yes. Oke, sir. Kan ada 3 strategi dalam bahasa Inggris. Oke. So, do I have to use all 3 parts in every IELTS speaking parts too? Okay, great. Very good Thank question you. ya. Okay, thank you. Do you understand her questions? Jadi, kadang memang pas ngomong kita tiba-tiba ngeblank ya. Nah, tapi ada caranya supaya bisa kita kembali ke track yang benar. Kan tadi kita sudah tulis outline-nya ya, kadang kita lupa gitu. Caranya bilang kayak begini ya. Let me think a moment. Ya pas lupa, let me think a moment. Jadi pas you think a moment, you stuck in there, tapi harus berpikir, harus ngomong apa di pas outline tadi. Setelah itu, oh, I remember. Kalau sudah ingat, bilang mikir, oh, I remember. Kemudian lanjutkan. Oke? Jadi ketika you ngeblank, you bisa bilang, okay, let me think for a moment. And then for 1 to 3 seconds, and then you say, I remember. Terjawab ya? Yes. Okay, any other questions? I think that's enough ya? Yes. Cukup? Okay, let's go back to the quizzes in here. Okay, kita mulai ya. You guys ready? Yes. Okay. Go. Silakan dijawab di situ. Pemenangnya tadi adalah Tereng. Faiz, yeay. Faiz, jago ya. Give applause to Faiz ya. Juara satunya adalah Faiz, yang kedua Mulyadi, dan terakhir adalah Cia. Ya, mantap. Udah all, guys. Tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian untuk tugas kalian, Sir mau kalian akan buat outlining di bagian kelas activity dengan menggunakan cue card yang ini. Oke ya. This is your class activity. Please check your LMS as well. And then that will be the end of our class for today. Alhamdulillah. So for the next meeting, pertemuan kelima dan ke-678, mostly kita akan membahas tentang simulation dan membahas tentang memorable moments and embarrassing moments. Oke ya? No more questions? No more? Okay. So let's close this meeting by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim.